Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul makhluqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh imamul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa lutan id qala liqaumihi atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan kewajiban, kefarduan yang Allah wajibkan kepada kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimana wa rahimakumullah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kelapangan, diberikan keluasan untuk berbuat semasa kita masih hidup. Silahkan kita berbuat apa saja, tapi ingat, semua perbuatan kita, kehidupan kita diatur oleh syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berbuat seenaknya, mentang-mentang diberikan kebebasan, kita bebas berbuat, tapi tidak mengikuti anjuran daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ancaman yang Allah berikan, ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh beliau, yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan daripada amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Apakah perbuatan kaum Nabi Lut tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishah ma sabaqahum biha min ahadin minal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Lut, dan Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, atatuna al-fahishah, apakah kalian melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang terkotor? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak ada seorang pun sebelum kalian melakukan perbuatan tersebut. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut tersebut? Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kalian, kata Nabi Lut kepada kaumnya, latatuna rijal, melampiaskan syahwat kalian kepada sesama laki-laki, min dunin nisa, bukan kepada perempuan, bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah orang yang sangat-sangat zalim, sangat-sangat berlebihan. Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Al-Musrifun ay al-mujawizun al-halala ilal haram, yaitu orang-orang yang melampaui batas dari perbuatan halal berpindah kepada perbuatan yang haram.
perbuatan yang halal ada diberikan oleh Allah kepada mereka, cara yang halal ada tapi mereka tinggalkan berpaling kepada perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peringatan dari Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita melakukan fahisyah, perbuatan yang kotor, yang tercela yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yaitu melakukan perbuatan melampiaskan hawa nafsu laki-laki dengan laki-laki. Ini adalah sudah dinas dengan Al-Quran, hukumnya adalah haram. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. Nabi Muhammad mengatakan 3 kali, Allah melaknat orang yang berbuat dengan amal kaum Lut. Allah melaknat dengan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Maka kita jaga diri kita. Kita jaga jangan sampai kita termakan dengan berita-berita yang akan melegalkan daripada perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diberi kebebasan oleh pemerintah, jangan sekali-kali kita ridho dengan perbuatan tersebut. Kalau kita ridho dengan perbuatan maksiat, berarti kita sudah maksiat. Apabila kita ridho dengan perbuatan tersebut, kita akan mendapatkan dosanya. Karena ini adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ancamannya adalah apabila ada seseorang laki-laki melampiaskan syahwatnya kepada laki-laki yang lain. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bih. Faqtulul fa'ila wal maf'ul bih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian dapati seseorang yang melakukan perbuatan amal kaum Lut, yaitu laki-laki dengan laki-laki, faqtulul fa'ila wal maf'ul bih, maka bunuhlah yang melakukannya, si fa'ilnya, pelakunya maupun objeknya. Dua-duanya harus dibunuh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada aturan yang memperbolehkan perbuatan ini, maka mereka sudah sangat-sangat zalim, melebihi daripada kaum Lut yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saja laki-laki dengan laki-laki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sihakun nisa bainahunna zina. Perempuan dengan perempuan melampiaskan syahwat nafsunya dengan perempuan yang lain juga dihukumi zina. Apabila perbuatan zina tersebut dilakukan oleh seseorang, apabila orang tersebut muhsan, artinya sudah menikah, maka dirajam, dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Apabila ghairah muhsan, orang yang belum pernah menikah, dia melakukan perbuatan zina, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Perbuatan-perbuatan yang semacam ini adalah hukumnya zina. Hukumannya adalah zina, bahkan lebih pahit, lebih jelek, lebih buruk daripada perbuatan zina. Karena perbuatan zina masih laki-laki dengan perempuan, tapi perbuatan ini tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Manusia laki-laki sejati adalah hubungannya dengan perempuan. Wanita-wanita yang sejati adalah hubungannya dengan laki-laki. Tapi mereka sudah melampaui batas, sudah tidak sesuai dengan fitrahnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan laki-laki sebagai laki-laki, wanita sebagai wanita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'atun yusbihuna fi ghadabillah wa yumsuna fi sakhatillah. Ada 4 kelompok golongan yang di pagi harinya mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, wa yumsuna fi sakhatillah, dan di sore hari mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat Abu Hurairah mengatakan, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah yang mendapatkan laknat dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala di setiap pagi dan sorenya? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, yaitu para laki-laki yang menyerupai dengan perempuan.
wal mutasyabbihati minan nisa birrijal, dan perempuan-perempuan yang menyerupai dengan laki-laki. Hati-hati ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini sudah dapat ancaman dari Allah, dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada wanita yang berpenampilan laki-laki, kalau ada laki-laki berpenampilan perempuan, ini sudah dapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bisa-bisa dia merubah daripada jenis kelaminnya, ini sudah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita ridha, kita rela apabila ada peraturan yang memperbolehkan tentang hal-hal perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi ya'til bahimah, kemudian yang ketiga yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang melampiaskan syahwatnya kepada binatang. Ini juga mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi ya'tir rijal, dan orang-orang yang melampiaskan syahwat nafsunya kepada sesama laki-laki mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siangnya mendapat laknat, di sorenya mendapat laknat, di paginya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kalau sudah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baiknya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena laknat Allah sudah menempel pada dirinya. Laknat Allah sudah dihalalkan bagi dirinya karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, laisa minna man tasyabbaha birrijal minan nisa wala man tasyabbaha bin nisa minar rijal. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kata Nabi, laisa minna, bukanlah kelompok kami. Ancaman dari Nabi, laisa minna, bukan kelompok dari kami. Kalau sudah dikatakan bukan kelompok dari kami, maka khawatir bukan termasuk daripada umat Islam yang berhak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man tasyabbaha birrijal minan nisa, dan termasuk bukan golongan kami kata Nabi Muhammad orang-orang perempuan yang menyerupai dengan laki-laki, wala man tasyabbaha bin nisa minar rijal, dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Ini adalah laknat dari Allah, laknat dari Nabi Muhammad, ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar jangan sampai kita sebagai umatnya melakukan hal-hal perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melampiaskan laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, bahkan merubah jenis kelaminnya, atau berpenampilan perempuan dengan penampilan laki-laki, ataupun laki-laki berpenampilan dengan penampilan perempuan. Maka sekali lagi, jangan sampai kita ridha dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang sudah dinas dalam Al-Quran bahwa perbuatan tersebut telah dilaknat oleh Allah, diancam siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kaum Lut ditenggelamkan oleh Allah, dimusnahkan buminya karena melakukan perbuatan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jangan sampai terjerumus dengan perbuatan-perbuatan tersebut, atau jangan sampai kita ridha, kita rela apabila kita ridha dengan peraturan yang memberikan izin semacam itu, maka kita mendapatkan bagian dosanya. Kalau kita sebagai aparat, kita sebagai pemerintah, gunakanlah wewenang kita, gunakanlah kekuasaan kita untuk tidak bisa menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila walaupun hanya sekedar tanda tangan, apabila orang tersebut, pemerintah tersebut, aparat tersebut mengizinkan hanya sekedar tanda tangan ini akan tetap bekal dosanya sampai hari kiamat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang tersebut sudah tidak menjabat lagi, tidak menjadi aparat lagi, selama izin tersebut keluar dari tangan dia, selama izin tersebut keluar dari surat dia, maka dia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya terus mengalir karena izin yang diberikan oleh orang tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jagalah kesempatan kita, hidup hanya sebentar. Jangan sampai kita yang diberikan amanat malah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.